Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba untuk mereview tentang penandaan obat. Penandaan obat ini menandakan dari golongan dari masing-masing obat. Nah, kita mulai dari review yang pertama ya. Ini adalah obat dengan penandaan berwarna hijau. Hijau ini menandakan bahwa obat ini adalah obat bebas. Artinya obat ini bisa didapatkan secara bebas, dapat tanpa harus dengan resep dokter. Nah, misalnya obat ini ya, ini adalah paracetamol atau dengan nama dagang yang seperti ini. Ini adalah termasuk dengan obat bebas lingkaran berwarna hijau ya, dengan garis tepi berwarna hitam. Ini obat bebas. Kemudian kita lanjutkan dengan obat golongan bebas terbatas, ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Ini adalah termasuk obat bebas terbatas. Nah, obat ini bisa kita dapatkan secara bebas tanpa perlu ada dengan resep dari dokter. Tetapi pada obat bebas terbatas ini selalu ditandai dengan penandaan 1 sampai dengan penandaan 6. Seperti yang ini. Nah, ada P1 nomor 1 ya, dibuat awas obat keras, baca aturan memakainya. Nah, ini jadi kita harus cermat. Jadi penandaan untuk obat bebas terbatas. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan dengan obat keras. Nah, ini adalah obat keras yang ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan di tengah-tengahnya ada tulisan huruf K. Yang ini menandakan bahwa obat ini termasuk dalam obat keras. Seperti kita ketahui ya, kalau obat keras yang berwarna lingkaran seperti ini dan ada tulisan K ini wajib dengan resep dokter. Karena kalau tidak dengan resep dokter, namanya obat itu adalah racun dan itu bisa berbahaya bagi kita, apalagi dosis yang kita gunakan tidak tepat. Nah, gitu ya, jadi bisa dipahami ya, yang ini adalah obat keras. Nah, satu lagi, kebetulan kami nggak punya obat narkotika. Jadi kalau obat narkotika itu dia lingkarannya sama seperti ini, tapi di garis di dalamnya ini ada tanda plus bintang palang merah. Itu menandakan bahwa obat ini adalah golongan narkotika ya, golongan narkotika, dan itu penempatannya juga tidak sembarang ya untuk obat narkotika. Oke, sekarang kita lanjut dengan obat-obat herbal ya, yang sering kita jumpai di masyarakat. Ternyata obat herbal itu tidak banyak juga penandaannya. Seperti ketiga obat ini memiliki penandaan yang berbeda-beda dan arti yang berbeda juga. Nah, seperti yang ini adalah OB herbal. Ini ada dengan simbol lingkaran, di dalamnya ada pohon. Ini biasanya ditulis dengan seperti jamu. Seperti kita ketahui ya, jamu itu adalah obat yang kita gunakan secara empiris, secara turun-temurun. Misalnya nih, kunyit itu secara turun-temurun kan bisa digunakan untuk masuk angin segala macam. Nah, itu dari turun-temurun itulah disebut dengan jamu. Paham ya, ini lingkaran bulat, di dalamnya ada pohon, di bawahnya pasti ditulis dengan jamu ya. Oke, selanjutnya kita review dengan masih ya dengan herbal, tapi ini bukan jamu ya. Ini disebut dengan obat herbal terstandar, OHT, sering disingkat seperti itu, dengan lambang lingkaran membulat, di dalamnya ada bintang 3. Itu disebut dengan OHT. Nah, OHT ini dia beda dengan jamu tadi. Kalau OHT ini dia sudah melalui uji toksisitas dan uji klinis pada hewan, uji toksisitas
sudah mengalami uji toksisitas, dan pembuatannya juga sudah berstandar dengan teknologi yang tinggi. Kalau UHT ini tanahnya untuk UHT. Stimuno, nah ini termasuk dalam golongan obat fitofarmaka. Nah, obat fitofarmaka ini adalah obat yang sudah mengalami uji klinis dan pada manusia dan hewan. Jadi obat ini sudah terstandar gitu. Nah, itulah untuk review tentang obat-obat, tanda penandaan pengenal dari masing-masing obat. Jadi jangan lagi sampai salah terhadap penandaan obat. Jadi obat herbal itu ada banyak ya. Jadi jangan sampai semuanya dibilang jamu, ternyata ada yang lain. Nah, termasuk dengan obat bebas, obat keras, dan obat bebas terbatas, dan narkotika. Oke, jadilah kita konsumen yang cerdas, yang paham. Jangan sampai kita membeli obat yang tidak memiliki tanda pengenal obat atau yang sudah terdaftar di BPOM. Jangan sampai kita mendapatkan obat yang ilegal ya, karena dampaknya sangat buruk sekali, karena kita nggak tahu kandungan apa yang terdapat dari obat yang kita minum gitu. Jadi masih banyak sekali obat-obat yang dibilang jamu, tetapi ternyata di dalamnya ada zat kimia. Jadi jadilah kita konsumen yang cerdas dalam memilih obat sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.